Ini adalah varian lain seri Zenfone 2, Zenfone 2 Laser. Loh, kok Zenfone 2 Laser lagi? Beda sob. Yang ini adalah varian tertinggi dari Zenfone 2 Laser, yaitu yang versi ZE601KL. Jangankan situ, saya aja bingung, ini banyak banget varian dari Zenfone 2. Lebih gampang ngapalin nomor telepon gebetan yang 13 digit daripada ngapalin semua varian Zenfone 2. Iya kan? Ketemu lagi dengan Irwan di sini. Halo semua, apa kabar? Dan ini adalah review dari varian paling besar Zenfone 2 Laser. Satu kata buat HP ini, bongsor. Bisa dibilang, semua seri Zenfone 2 punya desain yang sangat identik dan sangat mirip satu sama lain. Jadi nggak banyak yang bisa saya sharing untuk sektor desain, karena terlihat sama dengan seri yang lain. Yang membedakan adalah bagian sisi pada HP ini lebih tipis dibandingkan seri yang lain. Jadi waktu dipegang, feel sebagai HP tipis semakin kerasa. Padahal mah HP ini nggak tipis, tebel banget malah. Lubang earphone, tombol volume, tombol navigasi, kamera, dan LED flash, semua identik. HP ini punya back cover plastik dengan aksen brush metal, bikin nggak licin di tangan. Walaupun nggak licin, karena ukurannya nggak kecil, udah pasti penggunaan satu tangan hampir mustahil. Kekurangan yang saya rasakan pada hampir semua seri Zenfone 2 tetap sama, yaitu peletakan tombol power yang ditaruh di tempat yang agak susah dijangkau. Nggak agak sih, ini malah susah banget dijangkau, di atas gitu. Zenfone 2 Laser versi ini adalah varian paling besar dengan layar 6 inch. 6 inch sob, ini tablet ya. Beresolusi Full HD di layar segede ini tuh enak banget sob. Apalagi kalau dipakai buat nonton film atau main game. Enak lah pokoknya. Kaca pada HP ini udah dilapisi oleh poppy coating, jadi kerasa mulus banget waktu dielus-elus. Selain itu, layarnya juga udah pakai kaca pelindung Corning Gorilla Glass 3. Warna yang dihasilkan pada layar HP ini kelihatan baik, kontrasnya juga lumayan tinggi. Tapi masalah pada layar nyaris sama pada semua seri Zenfone, yaitu visibilitas layar pada saat kita gunakan di bawah terik matahari. Kalau diperhatiin, saat dipakai panas-panasan, layarnya hampir nggak kelihatan. Secara keseluruhan, layar pada HP ini bagus kok. Hardware pada seri ini juga identik dengan varian yang lain, yaitu menggunakan Snapdragon 615 atau turunannya. Punya prosesor Snapdragon 616 octa-core, RAM 3GB, dan internal storage sebesar 32GB. Performanya lumayan, nggak nemu lag saat swipe di launcher. Perpindahan aplikasi saat multitasking juga lancar, nggak ada kendala. Penggunaan RAM 3GB juga kayaknya ngebantu banget sob. HP ini pakai GPU Adreno 405 di sektor grafis. GPU kelas menengah memang, masih sanggup lah kalau cuma jalanin game-game HD, kayak Asphalt, Traffic Rider, Tank Wars, dan lain-lain. Ya, walaupun nggak smooth-smooth banget ya, kadang masih ada lag atau frame drop gitu. Kelebihan di sektor ini adalah walau dipakai main game berjam-jam, HP ini nggak nunjukin gejala panas yang berlebih. Mungkin karena materialnya yang bukan metal atau kaca, jadi bisa meredam panas dengan baik. Kelengkapan sensor di HP ini lengkap sob. Mendukung multitouch maksimal yaitu 10 titik. Terdapat 3 buah tombol kapasitif tanpa backlight yang pasti bikin sulit dipakai di tempat gelap. Zenfone seri ini punya dual SIM berjenis micro SIM yang support 4G LTE di slot 1, sementara di slot 2 hanya support hingga 2G. Terdapat juga slot microSD yang konon katanya support sampai 256GB. Eksternal speaker pada HP ini sanggup menghasilkan suara yang keras dan nyaring serta nggak pecah. Usut punya usut, ternyata HP ini punya 2 buah speaker stereo. Kirain cuma satu, karena kalau dilihat dari luar, lubang speakernya hanya satu dan memanjang. Layarnya 6 inch, resolusinya Full HD. Baterainya 3000 mAh. Agak aneh memang, karena baterai segini dengan layar 5,5 inch aja kadang kerasa boros banget. Emang boros banget ya? Nggak juga sih, tapi harusnya memang bisa lebih baik dari ini. Penggunaan normal ala saya, HP ini hanya dapat screen on time hingga 4 jam lebih. Zenfone 2 Laser menggunakan Android 5.0 dibalut dengan antarmuka Zen UI. Kostumisasi pada Zen UI juga lengkap, mulai dari widget, wallpaper, tema, hingga efek transisi. Untuk memunculkan pengaturan, cukup swipe layar dari bawah ke atas pada home screen.
Ada juga fitur Easy Mode buat yang nggak mau ribet, karena dengan mode ini, tampilan HP kita akan jadi kelihatan simple banget dengan beberapa icon yang besar. Cocok nih buat orang tua. Buat yang ngerasa kesulitan pakai satu tangan karena layarnya gede, tersedia One Hand Mode yang bikin ruang lingkup layar jadi mengecil. Ya, menurut saya ini agak useless ya, karena ukurannya yang bener-bener hampir nggak mungkin bisa dipakai untuk satu tangan. Kecuali tangan sobat segede nampan. Ada juga fitur Auto Start Manager, jadi kita bisa pilih aplikasi mana yang diizinkan untuk langsung jalan saat pertama kali HP ini dihidupin. Fitur Power Management pada HP ini juga keren sob, karena kita bisa pilih mode mana yang mau kita gunakan. Setiap mode punya fungsi masing-masing yang berpengaruh terhadap konsumsi baterai. Kekurangan di sektor software paling mengganggu adalah banyaknya, pakai banget, software-software bawaan yang menurut saya hampir nggak pakai sama sekali. Lebih parahnya lagi, aplikasi-aplikasi ini nggak bisa di-uninstall, hanya bisa di-disable yang artinya tetap makan space di storage kita. Zenfone 2 Laser punya kamera belakang 13 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Kedua kamera tersebut punya bukaan atau aperture sebesar f2.0 dengan pelengkap-pelengkap standar seperti dual flash tone, autofocus, dan lain-lain. Tampilan antarmuka pada HP ini juga nyaris sama dengan semua varian dari Zenfone 2. Fitur-fiturnya juga sangat identik. Sesuai dengan namanya, fitur unggulan di HP ini adalah autofocus yang udah pakai teknologi laser. Teknologi ini memungkinkan HP melakukan autofocus dengan sangat cepat. Terbukti saat dicoba, autofocusnya memang cepat dan akurat. Hasil jepretan kamera pada HP ini memang cukup baik, tidak berbeda jauh dengan saudara-saudaranya. Warna yang ditangkap cukup akurat walau kadang terkesan terlalu gonjreng. Dynamic range juga baik. Keunggulan pada HP ini ya tetap pada kemampuan menangkap gambar pada kondisi kurang cahaya. Karena dengan teknologi Pixel Master, gambar yang diambil di tempat gelap sekalipun akan terlihat sangat terang. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jujur ya, saya agak bingung di mana Asus menempatkan varian ini di jajaran ponsel mereka. Karena dari namanya, sudah pasti yang dijual adalah fitur laser autofocusnya. Masalahnya adalah, fitur ini juga ada di varian lain seperti Zenfone 2 Selfie. Aneh kan? Tapi terlepas dari kebingungan saya, HP ini tetap menyenangkan saat digunakan. Terutama buat kamu yang menggunakan HP sebagai media hiburan untuk mendengarkan musik dan menonton video atau film. Ini HP cocok banget buat kamu sob, karena punya layar yang lega banget. Performanya juga oke, terutama di urusan multitasking, karena punya RAM yang gede, yaitu 3 GB. Kekurangannya mungkin hanya ada pada desainnya yang terlihat monoton dan kaku serta kurang nyaman digenggam karena dimensinya yang tidak bersahabat dengan saku celana. Bagus enggaknya HP ini? Pilihan ada pada sobat. Terima kasih buat kamu yang sudah rela buang-buang kuota untuk nonton video ini. Klik tombol like jika kamu suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info yang gak penting lainnya dari channel ini. Mau ngingetin lagi kalau kita punya official merchandise ya, linknya ada di kolom deskripsi. Irwan undur diri dan adios.